Sebagai seorang advokat, sosok Firdaus Owiwobo belakangan justru lekat dengan berbagai kontroversi. Beberapa waktu lalu, ia terlibat dalam kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 10 Maret 2025 kemarin. Firdaus sebelumnya tergabung dalam penasehat hukum tergugat kasus proyek strategis nasional PIK 2. Namun kehadirannya di ruang sidang mendapat kritisi dari kuasa hukum penggugat. Apalagi setelah berita acara Sumpah Advokat atau BAS miliknya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Terkait hal itu, Firdaus pun blak-blakan memberikan penjelasan. Ia bahkan mengaku tim dari firma hukumnya diduga mendapat ancaman karena membela mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang namanya juga ikut terseret. Firdaus menyebut apa yang dilakukan hanyalah sebatas melindungi klien dan tim kuasa hukumnya. Kan saya menjaga daripada rekan saya ya, pengacara di kantor saya. Memang kan kalau kami sidang kan saya sebagai pemilik law firm, mereka yang bersidang. Saya jarang sidang kan gitu. Tetapi kemarin karena sebelumnya ada ancaman rekan kami itu mau dilempar dari lantai 3, rekan kami pengacara ya, oleh rombongan si Edi Mulyadi dan Kojinudin ya, dia laporan ke saya. Katanya dia mau dilempar dari lantai 3 karena bela PIK, katanya bela PIK 2 dan bela Jokowi gitu. Bela Pak Agwan. Jadi kami sudah jelaskan bahwa kami bukan pembela Pak Agwan atau Pak Jokowi. Kami ini pembela Pak Surtawijaya dan Mas Kota sesuai dengan kuasa. Setelah menjaga, saya duduk di ruang tunggu karena saya sadar kan saya nggak bisa sidang, kan sedang dibekukan. Nah tiba-tiba saja ada protes dari pihak Ahmad Kojinudin tim ya and partner dengan si Edi Mulyadi CS yang menggugat kepada hakim. Jadi mereka memprotes karena kantor hukum saya masih dipakai. Sementara saya sudah dibekukan. Sudah dijelaskan oleh pengacara saya kepada hakim. Hakim pun sudah mengerti bahwa ini law firm, firma hukum, perusahaan hukum, badan hukumnya beda dengan saya. Kan gitu, institusinya pun beda dengan saya. Saya berdasarkan berita acara Sumpah, ini berdasarkan PT Persero. Tapi mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka mencoba mengintimidasi pengacara tim kami, memprovokasi hakim dengan meminta agar saya kantor hukumnya dicoret dari situ dan diusir dari ruang persidangan. Mereka bilang usir itu Firdaus dengan pengacara-pengacara. Loh, apa urusan diusir? Saya duduknya di ruang tunggu, ya kan? Yang sidang itu pengacara yang mempunyai berita acara Sumpah walaupun dia berkantor di kantor saya. Apa salahnya saya bilang? Lalu mereka nggak bisa, pokoknya kusir. Firdaus sudah nggak bisa masuk ruang persidangan lagi begini. Wah, saya langsung tunjuk dia, oh kamu, langsung. Nah, terjadilah keributan itu. Setelah saya tunjuk itu, mereka bilang, kamu pemakan uang koruptor, kamu penjilat pantat Pak Agwan, kamu ini PKI, kamu pendukung Jokowi, kamu tahu Jokowi koruptor dan lain-lain. Apa urusan sama Jokowi? Saya bilang, gak ada urusan Pak Jokowi. Langsung, kalian dari dulu tuh menghina Pak Jokowi terus, gak berterima kasih pada Pak Jokowi. Saya bilang, wah makin marah mereka. Apa perlu ribut lah, datanglah cewek-cewek itu nunjuk-nunjuk saya. Ributnya sama laki-laki yang pengacara di depan itu, saudara Juju dan kawan-kawan. Tapi cewek-cewek ini ikut-ikutan dari belakang saya nih, jambak-jambak saya gitu. Tapi saya nggak tanggepin kalau cewek, yang laki-laki aja yang saya tunjuk-tunjuk itu. Jadi ada beberapa laki-laki saya tunjuk-tunjuk semua gitu. Udah saya katakan, Firdaus itu nggak usah lagi datang-datang ke pengadilan. Udah benar kamu ke sawah, ke kebun, jadi pedagang aja. Kasih ganti namanya kantor hukum anak buahmu itu. Kalau ada namanya Panjul Associate atau Rahmat Associate, nggak usah lagi nama Firdaus karena sensitif. Orang kan sudah mengikuti apa yang saya omongin. Kalau ketemu Firdaus usir, pergi kan kira-kira gitu. Bukan Firdaus namanya kalau tidak membuat gebrakan baru yang membuat warganet geleng-geleng kepala. Usai keturunan Sultan Bima, kini giliran Firdaus mengaku sebagai keluarga dari mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Secara terang-terangan, Firdaus mengaku bila pamannya menikahi adik dari Jokowi yang kemudian menjadi ayah dari Kaisang Pangarep
tersebut menjadi keluarganya. Hubungan kekeluargaan tersebut yang membuat Firdaus merasa tak terima kala Jokowi dihina. Ada di situ, selalu menghina Pak Jokowi itu. Ya gue, Pak Jokowi dihina. Om gue kawin sama adiknya Jokowi, itu kan om gue juga. Jokowi, Pak Jokowi dihina gue sikat. Itu nggak ada urusan. Berarti kan Pak Jokowi keluarga gue juga. Secara garis perkawinan kan gitu. Kalau udah keluarga dihina, nggak ada urusan gue, nggak peduli gue urusan negara. Gue wajib menjaga keluarga gue kan gitu. Silsilah keluarga Joko Widodo. Kakek dari garis saya Jokowi menjabat seumur hidup di Desa Kragan Lereng Gunung Lawu. Bernama Lamidi Wiryo Miharjo, beristri Painem, memiliki 5 anak: Wijiatno Noto Miharjo, Wahyono, Mulyono Herlambang, Joko Sudarsono, dan Heru Purnomo. Oke, kita berpindah melihat keturunan kakek Jokowi dari garis ibu. Wirorejo beristri Sani, memiliki 3 anak: Biyono Suryo Sarjono, Sujiatmi, Setiawan Prasetya. Nah, Wijiatno Noto Miharjo dan Sujiatmi pun menikah, lalu memiliki 5 anak: Joko Widodo, Lits Riantini, Idayati, Titik Relawati, Joko Lukito yang meninggal dalam persalinan. Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, menikah dengan Iriana dan memiliki 3 anak: Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka menikah dengan Selvi Ananda, memiliki 2 anak. Kahiyang Ayu menikah dengan Bobi Nasution, memiliki 1 anak. Kaisang Pangarep menikah dengan Erina Gudono. Sama sudah saya katakan ya, advokat yang naik meja cocoknya sidangnya di hutan. Kenapa? Karena yang naik meja itu hanya orang hutan. Advokat nggak mungkin naik meja. Nah, jadi kalau seandainya ada orang merasa advokat, tapi dia naik meja, berarti dia orang hutan, bukan advokat. Dan saya melihat ada tayangan bahwa ada orang ya merasa dia advokat. Padahal dia bukan advokat, dia sudah dipecat, sudah dibekukan. Jadi saran saya sekali lagi, kalau mau sidang di... Kebetulan banyak publik yang belum tahu, sebenarnya dari tahun 2019 aku udah punya PH, production house sebenarnya. Di tahun 2021 aku tuh pernah memproduksi film, executive producer, salah satu film yang paling laku di OTT yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sampai saat ini ya. Terus di 2020 kita juga produksi, saya juga sebagai executive producer memproduseri sebuah film, salah satu film namanya Film Kemari. Jadi terus sampai saat ini juga aku masih sama teman-teman itu masih aktif di production house. Jadi netizen taunya ya aku kan nyanyi aja. Sebenarnya di situ masalahnya, ketidaktahuan. Sementara itu, jejak digital Firdaus berbicara mengenai Jokowi sebelum mengaku-ngaku sebagai keluarga tidak bisa diabaikan. Padahal beredar video yang memperlihatkan bahwa ia pernah mengucap perkataan buruk kepada sang mantan presiden. Kala itu, Firdaus seolah tak mau bertemu langsung dengan Jokowi. Bahkan mantan kuasa hukum dari Rasman, Arief Nasution tersebut menyandingkan nama Jokowi dengan kata jijik. Yang anti jangankan melihat Pak Jokowi, nyebut namanya aja saya, maaf, jijik. Jaga harkat martabat seorang mantan presiden, yaitu Pak Jokowi, yang telah dibully oleh mereka, yang telah dihina oleh mereka, ya, yang telah dicaci oleh mereka tanpa sebab. Saya membela Pak Jokowi, saya membela Pak Agwan. Kenapa? Karena Pak Agwan adalah anak NKRI, pengusaha segitu-gitunya, ya, yang harus kita jaga. Beliau udah membangun Indonesia dengan baik, jasanya ada. Daripada yang ngomong-ngomong itu yang protes, apa jasanya? Cuma bikin berisik pengadilan doang. Nggak ada jasanya sama sekali di Indonesia, ngikutin pikiran kotor mereka. Kapan mau majunya negara ini? Orang-orang yang mengaku sebagai advokat, yang omongannya ngalor ngidul, tes dulu kejiwaannya. Jangan-jangan orang ini bukanlah subjek hukum yang sempurna. Kenapa? Ya gayanya petenteng. Ini akibat apa? Akibat ada kekurangan. Kekurangannya apa? Harusnya bintangnya 7, bukan bintang 5. Kurang 2 bintangnya, tambahin lagi. Momen kericuhan itu pun tak pelak membuat Firdaus Owiwobo mendapat sorotan pedas dari warganet. Insiden di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu seolah kembali terulang. Terbaru,
beredar sebuah rekaman percakapan suara diduga Firdaus menyebut alasannya naik ke meja sidang bukan lagi karena dirinya jago silat, melainkan aksinya itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menegur bobroknya hukum di Indonesia. Di negara ini udah kacau balau, makanya saya bilang tadi mungkin naiknya saya di atas meja itu ya karena Allah sedang menegur negara kita agar memperbaiki hukum. Karena carut marut, jangan melihat masalah peristiwanya terhadap diri saya, tapi melihat dampak besarnya ini. Kenapa Allah ini bisa mengutus saya untuk menginjak meja pengadilan? Ini ditegur, hukum Indonesia harus dibenahi, kalau nggak negara ini pecah. Kalau nggak negara ini berantakan, pisah semua pulau-pulau. Karena hukumnya nggak benar. Kita jangan egois lah, jangan egosentris. Kita jangan sok-sok suci gitu loh. Kita seakan-akan di negara Swiss yang menuntut bahwa hukum itu harus benar sebenar-benarnya. Enggak! Kalau Anda nggak punya paket, saya beli paket. Nonton yang banyak tuh ketimpangan tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Baca yang benar, jangan sok suci. Naik ke meja. Karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri. Ya, saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Gitu. Syarat mutlak bagi seorang pengacara agar bisa mengaku sebagai pengacara, agar bisa sah memberikan bantuan hukum, harus dimiliki satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, kedua surat bas berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah mana dia dilantik. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara, terutama surat bas. Di surat bas itu kan ada janji sumpah, saya berjanji akan, ya begitulah, mentaati hukum, menghormati martabat pengacara, berperilaku baik. Kalau surat, karena setiap kita sidang itu akan ditanyakan oleh hakim, mana kartu advokat, mana surat bas berita acara sumpah, ya. Artinya sejak diterbitkan surat pembekuan bas tersebut, Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung dan seluruh instansi manapun. Kalau sampai dia menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa itu batal demi hukum, tidak sah, karena di surat kuasa dia mengaku sebagai pengacara. Dan kalau sampai dibuat pembelaan yang mengaku berdasarkan surat kuasa itu, maka pembelaannya pun tidak sah. Sehingga tak dipungkiri, gaya frontal Firdaus memang kerap kali membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Belakangan ini, ia pun kerap menerima berbagai komentar sindiran dari warganet saat menunjukkan kemampuannya dalam bernyanyi. Tak hanya itu, beredar pula video Firdaus menaiki motor gede alias moge yang jadi sorotan. Ia tampak mengajak seorang perempuan untuk ikut dibonceng. Warganet pun kembali nyinyir karena selain dianggap ukuran tubuhnya tidak proporsional, Firdaus sebagai sosok yang paham hukum justru mengendarai motor tanpa menggunakan helm.
Kalau langsung naik ya. Udah kenal aja, kalau udah kenal aja. Jadi begini, aku sebagai direktur utama yang baru dilantik 3 hari, ya pasti aku melakukan pembenahan dulu ke dalam, karena aku lihat banyak sekali masalah yang ada di PFN yang perlu dibenahi, yang perlu dibenahkan. Ini kalau aku analogikan begini, gimana orang bisa berkarya kalau mereka perutnya aja masih lapar. Ini yang dihadapi sama PFN setiap harinya, setiap bulannya, ini masalah. Gaji dibayarkan proporsional selama 6 bulan, teman-teman gajinya banyak yang nggak lengkap. Jadi kita penuhi dulu perutnya, kencang dulu, jangan lagi mikir perut, jangan lagi makan tiap hari, baru nanti kita pikirkan karya ke depan seperti apa. Ya, memang ada juga kasihan juga oleh Firdaus, tapi Firdaus tahu apa yang kamu tanam itulah hasilnya. Firdaus, kamu membela Rasman juga nggak mempeduli sama kamu. Kamu udah dibekukan malah main mundur-mundur, ya kan? Gimana mau minta uang sembako sama Rasman? Ya, Firdaus ini dia lebih banyak bertindaknya daripada berpikirnya gitu. Jadi kikir berpikir, tapi royal berontak. Harusnya kan berotak, jangan berontak, itu gak? Berotak, jangan pakai N, bukan berontak, berontak. Kasihan juga, dia ngelawan itu. Gus, aku takutnya nanti dia ribut-ribut, berantem, dilaporin. Bayangkan kalau pengadilan Jakarta Utara melaporkan Firdaus, nanti pengadilan Jakarta Pusat melaporkan lagi gitu kan. Pakai hidupnya biasa membela pengacara, tiba-tiba jadi dibela kan.